Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa I Am Really Not an Matchless Genius. Pada episode sebelumnya, dibimbing oleh Mu Xianing dan Ling Er, Hong Xuan dan Long Ming datang mengunjungi kediaman Li Fan untuk meminta sebuah pencerahan dan mereka bisa kembali dengan ekspresi bahagia setelah menerima sebuah lukisan dari Li Fan. Setelah keduanya pergi, sekarang giliran Ling Er yang mengobrol dengan Li Fan, yang mana intinya dia ingin melaporkan hasil dari keberhasilannya menduduki kekaisaran Hu, sehingga dia benar-benar sangat berterima kasih atas hartanya yang tak lain adalah istana surgawi, karena dengan itu sekarang mereka telah berhasil membangun pijakan awal. Sambil menikmati minumannya, dengan tenang Li Fan memuji keberhasilan Ling Er dan tak lupa dia juga memberikan sedikit arahan agar bekerja lebih keras supaya hidup menjadi lebih baik. Sepertinya mereka berhasil mendapatkan harga yang bagus untuk lukisan yang kuberikan sebelumnya. Mungkin mereka bahkan sudah membuka toko atau semacamnya dan mempunyai tempat tinggal, pikir Li Fan tanpa mengetahui apa yang sebenarnya dikatakan oleh Ling Er. Adapun Ling Er dan Mu Xianing mendapat pujian dari Li Fan, mereka benar-benar sangat senang sebelum akhirnya Mu Xianing mencoba meminta pendapat tentang Lu Ming dan Hong Xuan yang kemungkinan besar akan membuat badai di daerah selatan setelah menerima lukisan sebelumnya, sehingga apakah mereka juga harus pergi. Pastinya Li Fan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Mu Xianing berkaitan dengan Hong Xuan dan Lu Ming yang kemungkinan besar akan mempublikasikan dan mengadakan pameran kaligrafi atau lelang dan sejenisnya menggunakan lukisan yang dia berikan sebelumnya. Oleh karena itu, Li Fan mengira bahwa Mu Xianing dan Ling Er juga ingin mendapatkan beberapa kaligrafi atau lukisan untuk diri mereka sendiri. Jika kau ingin pergi, kau bisa pergi. Jika kau membutuhkan sesuatu, aku akan membantumu, jawab singkat Li Fan yang pastinya membuat mereka berdua sangat senang. Setelah berurusan dengan keduanya yang sekarang sudah pergi, Li Fan akhirnya berpindah ke Ziling dan Nanfeng dengan bertanya apa rencana mereka. Dengan wajahnya yang sedikit merah merona, Ziling lantas bertanya, bisakah dia diajari melukis? Namun sayangnya, permintaannya itu langsung mendapatkan omelan dari sang kakak yaitu Nanfeng, karena baginya sikap yang ditunjukkan oleh Ziling benar-benar tidak sopan. Adapun Li Fan melihat sikap tegas Nanfeng, dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin sebagai seorang kakak Nanfeng sedang mengkhawatirkan adiknya, karena jika terlalu fokus pada belajar melukis, maka pelatihan lainnya akan terganggu. Meskipun pada kenyataannya, Nanfeng berpikir bahwa mereka bukanlah orang yang pantas untuk menjadi murid Li Fan yang dengan mudahnya bisa membunuh Raja Iblis hanya dengan menggunakan lukisan. Tiba-tiba ada sebuah notifikasi misi dari sistem masuk yang mana Li Fan diminta untuk menerima Nanfeng dan Ziling sebagai murid magang. Tahu bahwa tidak mungkin bisa menolaknya, pada akhirnya Li Fan menerimanya dengan perasaan yang sedikit tidak enak karena mungkin itu bisa menunda pelajaran mereka, sebab Li Fan mengira bahwa mereka berdua merupakan seorang siswa yang sedang melakukan pelajaran mandiri. Aku benar-benar berpikir bahwa belajar keterampilan seperti musik dan melukis di luar jam sekolah adalah hal yang baik. Jika kalian berdua bisa, aku ingin menerima kalian sebagai murid, ucap Li Fan yang pastinya hal itu benar-benar membuat keduanya terkejut sebelum akhirnya Ziling bersorak senang. Tak sama seperti adiknya yang terlihat sangat bahagia, Nanfeng menolaknya karena dia berpikir apa yang akan diajarkan oleh Li Fan hanya melukis, sedangkan dirinya sedang berlatih bermain kecapi. Mendengar itu, Li Fan sedikit mentertawakannya sebelum akhirnya dia menyuruh Nanfeng untuk memainkan kecapinya. Singkat cerita, setelah itu Nanfeng mulai memainkan kecapinya. Meskipun di telinga orang lain permainan kecapinya benar-benar sangat indah, akan tetapi bagi Li Fan itu masih memiliki kekurangan.
Selesai memainkannya, Nanfeng langsung mendapatkan pujian dari Ziling. Li Fan juga memberikan sedikit pujian sebelum akhirnya dia mulai menjelaskan tentang kekurangannya, yang mana katanya meskipun Nanfeng memiliki dasar yang tidak terlalu buruk, akan tetapi dia terlalu terikat pada jari-jarinya. Mendengar itu, Nanfeng lantas menjelaskan bahwa ketika dia berada di Tanah Suci Sanju, gurunya pernah mengatakan bahwa dia tidak pandai memetik kecapi sehingga disarankan untuk terus memperkuat petikannya. Mengapa Senior Li mengatakan bahwa aku terlalu terikat pada petikan kecapi? Tanya Nanfeng. Daripada menjelaskannya secara lisan, Li Fan memutuskan untuk menunjukkannya, sehingga setelah dia meminjam kecapi milik Nanfeng, dia mulai memainkannya, yang mana lagu yang dia bawakan benar-benar sangat halus, bahkan sampai membuat Nanfeng bisa merasakan perasaan pencerahan seolah-olah dirinya bisa mati tanpa penyesalan. Bagaimana sekarang? Maukah kau menjadi muridku? Tanya Li Fan, yang pastinya kali ini langsung disetujui oleh Nanfeng, sehingga dengan itu juga Li Fan telah berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan. Ini adalah satu langkah dekat menjadi seorang kultivator. Aku benar-benar tidak tahu berapa lama sebelum menjadi seorang kultivator, pikir Li Fan. Sementara itu di Tanah Suci Taiyan, sekembalinya dari kediaman Li Fan, Hong Xuan dan Lu Ming langsung melaporkan tentang perjalanan mereka, dan tak lupa mereka juga menunjukkan lukisan pegunungan Shangli pada dua master dari Tanah Suci Taiyan dan juga master dari Tanah Suci Xiang, yang mana master dari Tanah Suci Taiyan berada di ranah spiritual supreme, sedangkan master Tanah Suci Xiang berada di ranah Yuan yang supreme. Sudah pasti keduanya benar-benar sangat kagum pada lukisan tersebut, sehingga tak heran pegunungan Shangli menjadi tempat terlarang. Namun satu hal yang pasti, kesan mereka terhadap Li Fan sangatlah tinggi dan menganggapnya adalah makhluk immortal yang sangat kuat. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka terus mengobrol dengan topik utama seputar Li Fan, yang katanya semua tindakannya pasti memiliki tujuan yang besar, di antaranya perubahan besar di pegunungan Shangli. Sedang membicarakan itu, tiba-tiba ada seseorang datang untuk melaporkan bahwa di pegunungan Shangli telah terjadi sebuah retakan di bumi dan muncul sesuatu dari dalamnya, yang dilihat dari penampilannya itu mirip seperti seekor naga. Bersamaan dengan keluarnya naga dari retakan bumi, dari kediaman Li Fan, Xiao Bai bisa merasakan tanda-tanda bahaya tersebut. Adapun Li Fan, dia sedang asik tertidur dan dengan petir yang terus menyambar membuatnya setengah terbangun dan hanya berkata, "Mengapa ada suara gemuruh? Apakah akan turun hujan?" Keesokan paginya, Li Fan bangun dengan kondisi yang bugar karena dia bisa tidur dengan sangat nyenyak. Begitu keluar, dia disambut oleh dua murid cantiknya yang tampaknya sedang bingung mencari air untuk mencuci muka. Sebenarnya mereka tahu sumber dari airnya, namun mereka ragu karena airnya sendiri merupakan air suci yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh orang yang memiliki tingkat tinggi, dan itu pun untuk berkultivasi. Li Fan segera menuju ke sumur. Setelah mengambil airnya, dia lantas berkata, "Panaskan airnya dan cuci muka setelahnya. Aku telah memotong kayu bakar di sana." Pastinya Ziling dan Nanfeng hanya bisa dibuat terkejut karena mata air suci digunakan layaknya air biasa. Dan keterkejutan mereka bertambah karena air suci juga digunakan sebagai makanan bagi para ayam. Setelah membasuh muka menggunakan air suci, keduanya terlihat begitu sangat bahagia, sampai-sampai Ziling mengatakan bahwa dia ingin meminumnya seteguk saja, yang pastinya langsung ditegur oleh Nanfeng, yang juga memutuskan bahwa dia secara perlahan harus terbiasa dengan semua keabnormalan di tempat ini. "Apakah kalian sudah selesai menyiram ladang sayurannya?" tanya Li Fan yang telah menyiapkan makanan.
Karena belum menyiramnya, mereka berdua segera melaksanakannya dan keterkejutan mereka bertambah karena meskipun di mata Livan semua itu hanyalah sayur biasa, akan tetapi di mata mereka semua sayuran yang dimaksud merupakan tanaman obat suci. Ternyata ladang sayur seperti ini tak heran perlu diairi dengan mata air suci, pikir keduanya. Setelah tugas selesai, mereka kembali ke tempat Livan untuk sarapan. Livan menjelaskan bahwa karena akhir-akhir ini ayamnya belum bertelur, jadi mereka hanya bisa sarapan dengan bubur sayur. Namun meskipun hanya semangkok bubur sayur, keduanya kembali dibuat terkejut. Bahkan Nanfeng sampai gemetar karena semangkuk bubur tersebut merupakan obat yang sangat manjur yang biasanya dianggap sebagai benda keramat di 3 negara Holy tertinggi. Makanlah, tidak akan terasa enak jika dingin, ucap Livan saat dia juga memberi makan Xiao Bai. Dan tanpa berbasa-basi lagi, keduanya langsung menyantapnya seperti orang yang benar-benar sangat kelaparan. Dalam sekejap mata, Ziling bisa menghabiskan buburnya dan dia juga bisa merasakan kekuatan besar mulai mengalir di dalam tubuhnya. Merasa belum puas, Ziling meminta tambah yang juga diikuti oleh Nanfeng yang membuat Xiao Bai bertanya-tanya apakah dua bersaudari ini begitu kelaparan. Singkat cerita, setelah itu mereka terus minta tambah lagi dan lagi sampai akhirnya ketiganya termasuk Xiao Bai benar-benar menghabiskan semua buburnya. Tanpa sadar ternyata Livan telah pergi dan ketika dicari dia sedang memberi makan ayam-ayamnya yang mana keduanya bisa merasakan bahwa ayam-ayam tersebut tampaknya bukanlah ayam biasa. Tak butuh lama Livan kembali lalu menunjukkan sebuah telur yang telah dia lukis. Karena kalian sudah kenyang, saatnya kita berlatih. Ziling, tugasmu hari ini adalah menggambar telur ini. Memegang telurnya, mereka kembali dibuat takjub karena telurnya sendiri mengandung energi fana yang tak terbatas dengan kulit telurnya yang memiliki pola burung phoenix. Apalagi Livan pernah mengatakan bahwa dia sering memakan telur seperti itu. Melihat keduanya yang benar-benar fokus pada telur tersebut, Livan lantas kembali bertanya tentang persetujuan Ziling mau atau tidak mempelajarinya. Tak lupa dia juga memberikan beberapa nasihat tentang seberapa pentingnya melukis telur yang benar-benar membuat Ziling hanya bisa meminta maaf dan mendengarkannya. Sedang serius memberikan penjelasan, tiba-tiba dari arah pintu ada seseorang yang datang dan ternyata itu adalah seorang tetangga bernama Bibi Zhang. Livan, apakah kau tahu semalam terjadi gempa bumi? Banyak gunung yang runtuh tetapi hanya desa kita yang tak terkena sama sekali. Bukankah itu luar biasa? Ucap Bibi Zhang. Tak berhenti di situ, Bibi Zhang juga menjelaskan bahwa dampak dari semua itu mengakibatkan banyak burung dan hewan-hewan di pegunungan mati dan sekarang banyak di antara mereka yang berserakan di pintu masuk desa. Sayangnya kulit para hewan sangat tebal yang mengakibatkan pisau semua orang hancur. Untungnya kau memberiku pisau dapur sebelumnya. Aku akan memotong semuanya dan aku akan mengirimkan kaki belakangnya padamu, tambah Bibi Zhang yang pastinya penjelasannya itu hanya bisa membuat Livan dan keduanya terkejut. Sementara itu di tempat lain dapat terlihat ada sebuah kapal terbang yang dipimpin oleh 2 orang master dan mereka sedang menuju ke pegunungan Shangli. Dari pembicaraan yang mereka lakukan, tampaknya mereka memiliki hubungan dengan Nanfeng dan Ziling atau lebih tepatnya mereka berasal dari sekte yang sama. Adapun tujuan mereka datang ternyata untuk menangkap Nanfeng dan Ziling dengan alasan hanya karena Ziling dan Nanfeng dikirim ke tempat ini, mereka mengira keduanya berencana mengambil relik suci untuk mereka sendiri yang katanya akan muncul ketika Gunung Shangli terbuka sepenuhnya. Aoming, Zushin, kalian berdua pimpinlah orang-orang untuk mencari Nanfeng dan Ziling. Bawa mereka kembali ke sekte hidup atau mati, ucap pria berambut putih.
Kembali lagi ke Li Fan. Setelah mendengar cerita dari Bibi Zhang, mereka akhirnya pergi untuk melihatnya. Dan benar saja, di luar desa, tanah retak dapat terlihat di mana-mana beserta bangkai-bangkai para hewan raksasa yang berserakan. Nanfeng dan Ziling hanya bisa penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Namun satu hal yang pasti, mereka benar-benar sangat bersyukur karena meskipun kerusakan terjadi dengan radius ribuan mil jauhnya, entah mengapa desa yang mereka tinggali sama sekali tidak mengalami kerusakan, sehingga mereka sangat yakin bahwa itu semua berkat sang master yang tak lain adalah Li Fan. Menggunakan pisau buatan Li Fan, orang-orang dengan penuh antusias mulai memotong daging hewan-hewan yang mati. Melihat itu pastinya Nanfeng dan Ziling hanya bisa terkejut karena pada dasarnya binatang-binatang tersebut bukanlah binatang biasa, melainkan binatang buas spirit. Di sisi lain, meskipun dia terus-menerus mendapatkan pujian dari Nanfeng dan Ziling, pada kenyataannya saat ini Li Fan sedang merenung memikirkan apa yang sebenarnya telah terjadi. Untungnya desa ini baik-baik saja. Ini adalah tempat yang dipilih oleh sistem, jadi pasti tempat ini yang paling aman, pikir Li Fan. Sehingga ketika dia ditanya oleh salah satu penduduk desa tentang situasi mereka, dia langsung menyuruh mereka untuk tidak khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Namun dengan itu juga kesalahpahaman Nanfeng dan Ziling menjadi semakin besar. Tiba-tiba ada sebuah suara yang memanggil mereka berdua, dan itu adalah orang-orang yang sebelumnya menaiki kapal terbang. Melihat itu, Ziling dan Nanfeng hanya bisa cemas karena tampaknya mereka telah dikepung oleh pihak lain. Master, kami adalah pengikut dari 3 tanah suci. Belum lama ini master utama telah ditipu, jadi kami diperintahkan untuk datang ke Gunung Sangli untuk meminta pertolongan, ucap Nanfeng mencoba menjelaskan situasinya. Namun satu hal yang pasti, dari penjelasan Nanfeng, 3 istana suci memiliki aliran yang cukup menonjol, yaitu musik, lukisan, dan kaligrafi, yang mana masing-masing dari semua itu dipimpin oleh seorang master. Mendengar itu, Li Fan akhirnya paham, namun pemahamannya itu benar-benar berkebalikan dari apa yang sebenarnya terjadi, karena dia mengira alasan pihak lain sampai berteriak-teriak seperti itu karena mereka mengira dirinya tidak bisa memberikan bimbingan yang layak bagi Nanfeng dan Ziling, sehingga mereka akan membawanya kembali. Aku sudah menjadi guru terkenal di tingkat ini. Aku akan tunjukkan pada mereka kemampuanku, pikir Li Fan. Akhirnya dari sisi lain, yaitu 2 orang pemuda bernama Ao Ming dan Zhu Xin mulai mendekat untuk menangkap Nanfeng dan Ziling. Akan tetapi di pertengahan jalan mereka mengurungkan niatnya setelah melihat para penduduk desa yang sedang memotong daging menggunakan pisau buatan Li Fan, karena dari sudut pandang mereka pisau yang digunakan memancarkan kekuatan yang sangat besar. Dengan ekspresi ketakutan, mereka akhirnya kembali ke kapal terbang dengan tubuh yang benar-benar gemetar sebelum akhirnya mereka pergi. Karena mereka sudah pergi, aku akan bicara dengan mereka saat mereka kembali. Ayo kita kembali dan jangan keluar dulu, ucap Li Fan mencoba menenangkan keduanya yang saat ini benar-benar sangat takjub terhadapnya karena mereka berpikir selama ada master di sini mereka tidak perlu takut karena makhluk tertinggi sekalipun tak bisa berbuat apa-apa. Melihat Zhu Xin dan Ao Ming kembali, kedua master terlihat sangat senang mengira bahwa semuanya sudah selesai, sehingga ketika Zhu Xin dan Ao Ming melaporkan apa yang sebenarnya telah terjadi, sang master yang pastinya kesal memutuskan untuk pergi sendiri. Sesampainya di tempat tujuan, setelah sedikit mengagumi desanya yang sama sekali tidak mengalami kerusakan, salah satu master yang memiliki rambut putih dan dia adalah tetua Sitai langsung berteriak memanggil Nanfeng dan Ziling. Tak menyangka yang datang adalah tetua Sitai, pastinya benar-benar membuat Nanfeng dan Ziling terkejut.
Penasaran dengan tetua Sita yang terdengar seperti seorang ketua tingkat tinggi, Li Fan lantas menanyakannya. Dan dari apa yang dijelaskan oleh Nanfeng, tetua Sita merupakan seorang yang mahir dalam kaligrafi atau melukis, sedangkan tetua Timing mahir dalam musik dan alat musiknya sendiri adalah suling. Mendengar itu, Li Fan hanya bisa menunjukkan senyum di wajahnya karena kaligrafi dan musik merupakan keahlian yang sangat dia kuasai. Tahu apa yang harus dilakukan, Li Fan segera mengambil kuasnya dan mulai melukis sesuatu yang mana hal itu benar-benar membuat keduanya sangat terkejut karena mereka seolah-olah bisa merasakan bahwa kuas yang digunakan oleh Li Fan bagaikan pedang yang tak tertandingi. Ternyata Li Fan melukis sebuah kaligrafi dengan tema tentang pembelajaran sehingga dia menyuruh Ziling untuk memasangnya di depan gerbang rumah. Segera setelah itu Ziling langsung keluar untuk memasangnya. Melihat itu, tetua Sitai mengira Ziling akan menyerahkan diri sehingga dia bertanya di manakah Nanfeng. Kakak Nanfeng dan aku telah menjadikan senior Li sebagai master kami, jadi kau jangan lancang, ucap Ziling yang pastinya hal itu membuat tetua Sitai kesal. Mengeluarkan kuasnya, dia mulai mendekat untuk memberikan pelajaran pada Ziling. Tak tinggal diam, Ziling segera membuka gulungan kaligrafi di tangannya yang langsung melepaskan sebuah gelombang tepat ke arah tetua Sitai yang membuatnya langsung tersentak sampai matanya juga mengeluarkan darah. Layaknya orang yang telah kehilangan kewarasannya, tetua Sitai mulai mengoceh membicarakan tentang kekuatan miliknya yang benar-benar tak sebanding dengan kekuatan Li Fan. Melihat itu, tetua Timing mencoba menenangkannya. Namun sayangnya tetua Sitai benar-benar telah menjadi gila dan mulai melarikan diri. Ziling, siapa sebenarnya yang ada di belakangmu? Tanya tetua Timing dengan suara yang sedikit gemetar karena takut, yang langsung dijawab, kau tidak berkualifikasi untuk mengetahui siapa guruku. Tiba-tiba suara permainan kecapi yang dimainkan oleh Li Fan dapat terdengar. Hanya dengan mendengar itu, dalam sekejap mata tetua Timing bisa merasakan dirinya mulai terhanyut dalam irama lagu sampai pada akhirnya tubuhnya benar-benar lenyap dan hanya menyisakan serulingnya. Bagaimana mungkin tetua Timing, seorang immortal yang paling menjanjikan di tanah suci Sanju, telah meninggal? Teriak Zushin dan Awing penuh dengan keterkejutan. Memecahkan jimat batu giok yang mereka bawa, tiba-tiba sebuah sosok yang mirip seperti cloning muncul dan itu adalah penatua dari sekte Sanju. Dengan begitu mereka segera melaporkan tentang apa yang baru saja terjadi. Adapun Li Fan setelah memainkan kecapinya, dia segera mengecek keadaannya. Melihat bahwa mereka semua sudah pergi, dia kembali masuk ke dalam dan ketika Ziling bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan suling tetua Timing, Li Fan langsung menyuruhnya untuk membuangnya saja. Suling jenis apa yang terbuat dari besi? Bunyinya pasti seperti peluit. Dengan guru seperti itu, tidak heran muridnya datang kemari untuk membuat keributan, pikir Li Fan. Sementara itu, di tanah suci Sanju, dengan masalah yang baru saja terjadi, saat ini para tetua mulai mendiskusikannya. Kesimpulan yang didapat dari diskusi tersebut, karena tampaknya tetua Sitai dan tetua Timing tidak terlalu disegani, mereka memutuskan untuk menunda balas dendam karena bagaimanapun juga terlalu dini untuk memulai perang sebelum mereka mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Keesokan harinya, Mu Xianing, Ling Er, dan Yu Shishui datang mengunjungi kediaman Li Fan. Dan begitu mereka melihat kaligrafi yang dipajang di depan pintu gerbang, mereka benar-benar sangat kagum karena makna di dalamnya begitu kuat. Hanya dengan melihatnya saja aku merasakan aura yang tak terbayangkan. Jika seseorang kultivator burung datang ke sini, aku khawatir dia akan dapat memahami teknik pedang yang luar biasa dari kaligrafi ini, ucap Yu Shishui.
Setelah diberi izin, mereka pun masuk. Adapun Livan saat ini dia sedang bersantai di bawah pohon persik sambil menemani kedua muridnya yang sedang berlatih. Seperti biasa, dipimpin oleh Yu Shisui, mereka segera memberikan salam dan tak lupa mengucapkan terima kasih atas kepedulian Livan selama ini. Tahu bahwa kedatangan mereka pasti memiliki sebuah tujuan, Livan lantas bertanya apakah mungkin itu berhubungan dengan apa yang akan dilakukan oleh Lu Ming dan Hong Xuan, yang langsung dijawab iya sehingga Ling Er mencoba meminta saran. Tidak apa-apa, tenang saja dan jangan gugup. Hal seperti itu tidak perlu dikhawatirkan, ucap Livan yang katanya akan memberikan sesuatu agar mereka bisa bersaing dengan Hong Xuan dan Lu Ming di pameran kaligrafi yang akan segera dimulai. Segera setelah itu, Livan mengeluarkan 2 lembar kertas. Yang satu berisi kaligrafi bertuliskan pedang yang menghancurkan langit, dan yang satunya lagi berisi lukisan istana Immortal Bilu. Melihat itu pastinya mereka hanya bisa terkejut. Namun setelah mereka menerima beberapa patah kata dari Livan yang katanya kali ini mereka akan menunjukkan kepada dunia apa itu tulisan dan lukisan yang sesungguhnya, dengan perasaan yang sangat senang mereka berniat langsung pergi untuk membantu Tanah Suci Taiyan dan Xiang. Berpindah ke sebuah tempat. Dapat terlihat Hong Xuan dan Lu Ming seperti sedang melakukan sebuah perjalanan melintasi pegunungan Shangli, yang mana dari sudut pandang mereka sebagai seorang kultivator, pegunungan Shangli merupakan tempat yang benar-benar sangat berbahaya. Setelah melanjutkan perjalanan, tak betul lama mereka akhirnya sampai di tempat tujuan yang berada di atas awan, dan itu merupakan platform immortal, tempat di mana seseorang bisa melangkah menuju ke alam immortal. Tiba-tiba seorang pria mencoba naik untuk memasuki platform immortal. Akan tetapi tiba-tiba platform immortal memancarkan sebuah cahaya yang membuat pria tersebut dalam sekejap mata berubah menjadi patung. Dan ternyata selain dirinya sudah ada beberapa orang yang mengalami hal yang sama, karena pada dasarnya cahaya tersebut merupakan cahaya kesengsaraan Dao Immortal. Melihat semua itu, 2 master dari Tanah Suci Xiang dan Taiyan hanya bisa menyimpulkan bahwa tampaknya cahaya kesengsaraan immortal merupakan ujian terbesar, dan hanya jika kau dapat menahan tebasan cahaya kesengsaraan immortal, kau dapat naik ke platform immortal dan masuk ke alam immortal. Tiba-tiba ada sesuatu yang datang yang langsung menerobos di antara master Tanah Suci Xiang dan Taiyang. Adapun identitas dari itu ternyata adalah dewa jahat. Dengan kemunculan dewa jahat, pastinya semua orang hanya bisa terkejut. Namun mereka hanya bisa bertanya-tanya apa alasan dewa jahat datang, karena pada dasarnya orang seperti itu tidak mungkin bisa melewati cahaya kesengsaraan Dao Immortal untuk memasuki platform immortal. Bahkan kalian sekumpulan semut ingin mengambil kesempatan menjadi immortal. Hari ini aku akan membunuh kalian, jadi gunakan cara terbaik agar kalian bisa menarik cahaya kesengsaraan immortal dan membuka jalan menuju tahta ini, teriak dewa jahat. Setelah itu tiba-tiba dia mengeluarkan banyak tangan dari punggungnya yang masing-masing memegang sebuah senjata, dan menggunakan salah satu tekniknya dia berniat memangsa semua orang. Tak tinggal diam, master dari Tanah Suci Taiyan menggunakan salah satu tekniknya, yaitu piring suci Taiyan. Dibantu master suci dari Tanah Xiang, mereka mulai menyerang, yang sayangnya serangan mereka sama sekali tidak bisa mengenai dewa jahat, dan sebaliknya mereka malah memicu cahaya kesengsaraan immortal. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Teriak master Tanah Suci Xiang di saat cahaya kesengsaraan immortal mendekati mereka. Namun di saat-saat terakhir itulah sebuah keajaiban muncul, dan itu pastinya Ling Er yang langsung memasukkan semua orang ke dalam istana surgawi. Melihat itu semua orang pastinya hanya bisa dibuat terkejut. Apalagi mereka bisa merasakan istana surgawi menyimpan hukum Dao Immortal dan Dao Api.
Ling-Er mencoba menenangkan semua orang karena dengan berada di dalam istana surgawi mereka akan baik-baik saja. Dan benar saja cahaya kesengsaraan immortal langsung ditolak oleh istana surgawi sehingga dengan itu juga mereka bisa melangkah ke platform immortal. Bolehkah aku bertanya padamu, apakah kau sudah menjadi seorang immortal? Tanya Master dari Tanah Suci Taiyan pada Ling-Er, dan meskipun tak dijawab, mereka bisa tahu bahwa semua itu benar. Entah muncul dari mana, tiba-tiba seorang wanita cantik bernama Jiangsu bertanya tentang Ling-Er mendapatkan istana surgawi dan apakah dia bisa melihatnya. Tahu bahwa Jiangsu memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dewa jahat dan itu berada di semu immortal, pastinya benar-benar membuat Master Tanah Suci Xiang dan Taiyang terkejut. Tak mungkin menyerahkan istana surgawi, Ling-Er hanya menjelaskan bahwa dia mendapatkannya dari Senior Li. Setelah sedikit melihatnya, tiba-tiba Jiangsu berpindah ke belakang dan mulai berjalan menuju ke platform immortal. Namun sebelum itu, dia memberikan beberapa patah kata yang mana intinya, meskipun di platform immortal memiliki peluang yang sangat besar, akan tetapi memiliki bahaya yang besar juga. Namun karena Ling-Er memiliki seorang supreme di belakangnya yang tak lain adalah Li Fan, dia mempersilahkannya ikut. Namun satu hal yang pasti, Jiangsu yang sangat memandang rendah Li Fan hanya mengatakan bahwa setelah dirinya menjadi seorang immortal, dia akan mencoba mengunjunginya. Bersama dengan dewa jahat, Jiangsu mulai menaiki tangga menuju platform immortal. Melihat sikap sombong Jiangsu yang benar-benar merendahkan Li Fan, entah mengapa dewa jahat mencoba memperingatinya. Apalagi mereka juga belum tahu siapakah sebenarnya Li Fan. Namun pastinya, dengan sikap sombongnya, Jiangsu hanya mengatakan bahwa setelah dia menjadi seorang immortal, mau sekuat apapun Li Fan tidak mungkin bisa sebanding dengannya. Dengan segera, cahaya emas bercampur ungu mulai menyelimuti keduanya yang menandakan bahwa mereka sedang dalam proses menjadi seorang immortal. Melihat dewa jahat bahkan bisa melakukannya, semua orang menjadi lebih antusias dan ingin mencobanya. Yakin bahwa dirinya benar-benar akan menjadi seorang immortal, dengan sikap yang penuh percaya diri dia lantas berkata, "Nona, namaku adalah Jiangsu. Tolong beritahu senior itu bahwa aku bersedia memimpin untuk membunuh dewa jahat." Melihat dewa jahat mulai menjadi seorang immortal, Mu Xianing lantas bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Namun dengan tenangnya, Ling-Er mengatakan bahwa mereka harus lebih percaya pada Senior Li karena meskipun itu seorang immortal, tidak mungkin bisa menandinginya. Untuk sementara waktu prosesnya terus berlangsung, namun tak disangka semua itu hanyalah sebuah jebakan karena ketika Dewa Iblis dan Jiangsu sedang bersuka cita karena mereka sebentar lagi akan bisa menjadi seorang immortal, tiba-tiba aura di dalam tubuh mereka bergerak dengan begitu cepat. Adapun alasannya, ternyata semua itu disebabkan oleh seorang pria tua yang dengan santainya duduk di atas awan bersamaan dengan dia yang memegang sebuah pancing. Ikan-ikan sudah masuk ke dalam jala dan siap untuk ditarik, ucap pria tua yang berniat mengendalikan semua orang menjadi bonekanya lalu mengirim mereka untuk menaklukkan perbatasan wilayah selatan kerajaan Xuantian. "Kesini semuanya, ayo datang ke sini," teriak pria tua saat dia mulai menarik Jiangsu dan Dewa Iblis yang sama sekali tidak bisa melawan. Dan di detik-detik kritis itulah tiba-tiba muncul sebuah sosok tepat di belakang pria tua. Namun sayangnya sosok tersebut sama sekali tidak bisa menandingi pria tua karena dia langsung musnah setelah menerima satu serangan. Melihat harapan terakhirnya sama sekali tidak bisa menolongnya, Jiangsu hanya bisa berteriak-teriak meratapi nasibnya yang benar-benar sangat sial. Di saat itulah akhirnya Ling-Er bergerak. Menggunakan kaligrafi yang dia terima dari Li Fan, dia berhasil memanggil sebuah pedang raksasa yang muncul dari arah langit yang pastinya membuat si pria tua yang tak lain adalah Dewa Immortal benar-benar terkejut.
Sebelum kau berlutut, sambutlah jurus pedang senior Lee terlebih dahulu, ucap Ling Er yang sudah ada di belakang Dewa Immortal. Mendengar itu, Dewa Immortal benar-benar kesal. Namun sayangnya, sebelum dia bisa menyerang, pedang raksasa langsung melesat ke arahnya dan pada akhirnya dia musnah dalam sekejap mata dan pastinya dewa jahat juga ikut dimusnahkan. Berpindah ke perbatasan wilayah selatan Kerajaan Xuantian. Dapat terlihat seorang pemuda seorang diri sedang berperang melawan segerombolan prajurit yang pastinya itu merupakan musuh dari Kerajaan Xuantian. Sang pemuda yang terlihat kelelahan hanya bisa mengeluh karena bahkan tak ada satupun makhluk immortal yang mau mendukung perbatasan selatan yang membuat wilayah selatan Xuantian hampir berubah menjadi santapan darah iblis. Namun tentunya dia tidak menyerah sehingga setelah mengangkat kembali pedangnya, dia bersiap untuk menyerang. Namun di saat itulah tiba-tiba ada sebuah tebasan yang langsung memporak-porandakan pasukan musuh yang kemungkinan besar itu merupakan dampak dari serangan Ling Er ketika dia memusnahkan pria tua si Dewa Immortal. Raja Immortal, apakah itu kau? Rupanya kau masih mengingat kami para bawahanmu, ucap sang pria tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Kembali lagi ke Ling Er. Setelah membunuh Dewa Immortal, dia benar-benar mendapat banyak pujian dari semua orang. Bahkan mereka sampai berlutut dan menganggap dirinya sebagai seorang dewi. Namun tentunya Ling Er tidak menganggap bahwa semua itu merupakan pencapaiannya sehingga dia segera menyuruh semua orang untuk berdiri karena dirinya hanya bekerja untuk senior Lee. Jiangsu yang dari awal bersikap sangat sombong, sekarang kesombongannya itu benar-benar telah hilang total. Bahkan dengan nada yang sopan dia bertanya apakah Ling Er bisa membawanya untuk bertemu dengan senior Lee. Dan karena Master Tanah Suci Xiang dan Tai yang belum pernah bertemu dengan Li Fan, mereka juga memohon untuk dipertemukan. Senior Lee sangat menyukai kehidupan yang tenang dan biasa dan aku tidak berpikir dia ingin diganggu. Namun kami dapat bertanya langsung kepada Senior Lee apakah dia mengizinkannya atau tidak. Jawab singkat Mu Xianing setelah Ling Er meminta pendapat yang mana hal itu pastinya membuat Master Tanah Suci Xiang dan Tai yang terlihat sangat senang. Untuk sementara waktu mereka sedikit mengobrol membicarakan beberapa hal khususnya para immortal. Sedang asik membicarakan itu, tiba-tiba ada dua buah benda yang meluncur ke arah mereka. Mengira itu adalah serangan musuh, ternyata itu hanyalah sebuah kecapi dan kuas atau pena. Menurut legenda, setelah menjadi immortal, ketiga dewa immortal tidak membawa senjata immortal mereka ke alam immortal, tetapi mereka meninggalkannya di alam Xuantian untuk generasi mendatang, ucap Master Tanah Suci Xiang melihat dua benda tersebut. Adapun Jiangsu, akhirnya dia tahu bahwa alasan Tanah Suci Sanju di Zhongzhou mengerahkan pasukannya untuk datang ke wilayah selatan ternyata karena mereka mengincar dua senjata tersebut meskipun mereka membuat alasan yang katanya ingin membalas dendam atas kematian tetua Timing dan tetua Sitai. Sesampainya di depan kediaman Li Fan, selain Mu Xianing dan Ling Er, ketiganya hanya bisa takjub melihat kaligrafi di depan pintu gerbang yang memiliki makna sangat dalam. Setelah itu, Mu Xianing mencoba memanggil Li Fan dan masuk setelah dipersilahkan. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Li Fan yang sangat penasaran dengan hasil lelang pameran kaligrafinya. Menanggapi itu, Mu Xianing dan Ling Er lantas menjelaskan bahwa semuanya berjalan dengan sangat lancar. Bahkan mereka juga berhasil mendapatkan dua buah barang yang bisa dibawa kembali dan itu pastinya kecapi dan juga kuas yang langsung dia serahkan ke Li Fan. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba salah satu senar kecapi milik Nanfeng putus. Melihat itu, Li Fan lantas menunjukkan kecapi dan kuas yang baru saja dia terima, lalu bertanya tentang pendapat mereka.
Dari apa yang dijelaskan oleh Nanfeng dan Ziling, kuas dan kecapi tersebut merupakan peninggalan sang leluhur ribuan tahun yang lalu dan sampai sejauh ini tanah suci mereka telah mencarinya selama bertahun-tahun namun tidak bisa menemukannya. Jadi ini adalah barang antik dari ribuan tahun yang lalu. Pastinya ini sangat mahal, ucap Li Fan yang pada akhirnya berpikir bahwa tampaknya Ling Er dan yang lainnya telah berhasil mendapatkan banyak uang dari bisnis mereka sampai-sampai secara khusus memberinya barang antik yang sangat mahal. Kalau begitu terima kasih banyak Nanfeng, Ziling. Karena kedua barang ini ditakdirkan untuk kalian, maka kalian dapat menerimanya, ucap Li Fan yang pastinya membuat keduanya benar-benar terkejut sebelum akhirnya mereka memiliki senyum bahagia di wajahnya. Kembali lagi ke urusan saat ini. Mu Xianing akhirnya menjelaskan bahwa ada beberapa orang di luar yang ingin datang berkunjung. Mendengar itu, Li Fan sangat yakin bahwa kedatangan orang-orang yang dimaksud merupakan pengaruh dari kaligrafi dan lukisan yang sebelumnya diberikan pada keduanya. Oleh karena itu, Li Fan akhirnya mengizinkan mereka masuk. Setelah mendapatkan izin, ketiganya akhirnya masuk. Jiangsu langsung berjalan mendekati Li Fan dan ketika tepat di depannya, dia tiba-tiba berlutut yang pastinya hal itu benar-benar membuat Li Fan terkejut. Namun keterkejutannya bertambah setelah Master Tanah Suci Xiang dan Taiyang melakukan hal yang sama. Senior, bolehkah aku mengikutimu dan mendengarkan ajaranmu? Tanya Jiangsu yang benar-benar menambah kebingungan Li Fan karena tiba-tiba ada orang lain yang tertarik menjadi muridnya. Mencoba menjelaskannya, Mu Xianing mengatakan bahwa tujuan utama ketiganya datang adalah untuk meminta nasihat. Setelah mengetahui pokok permasalahannya, Li Fan lantas menjawab bahwa kali ini dia tidak akan menerima murid lagi. Namun karena Jiangsu dan yang lainnya telah repot-repot datang dan juga memiliki hati yang kuat dalam ajaran Tao, maka dia bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ingin mereka ajukan. Jangan gugup, ini adalah takdir. Tanyakan saja apapun yang kau inginkan, ucap Li Fan saat dia menyentuh salah satu pundak Jiangsu yang saat ini benar-benar dalam keadaan terkejut dan bingung karena dia sendiri tidak menyangka akan diberi kesempatan seperti itu oleh sosok yang sangat luar biasa seperti Li Fan. Setelah berpikir keras, Jiangsu akhirnya bertanya tentang apa itu immortal. Meskipun awalnya terkejut karena pertanyaannya sendiri melenceng jauh dari bidangnya yaitu kaligrafi dan lukisan, pada akhirnya Li Fan mulai menjelaskannya yang mana inti dari jawabannya itu sesuai dengan apa yang terlintas di kepalanya. Akan tetapi, luar biasanya jawabannya itu benar-benar mampu membuat semua orang sangat tersentuh, khususnya Jiangsu yang hanya bisa bertanya-tanya apakah dia selama ini telah mengambil jalan yang salah untuk menjadi seorang immortal. Untuk memahami apa yang putih, aku harus memahami apa yang hitam. Jika aku ingin memahami apa itu immortal, maka aku harus memahami apa itu fana, tambah Jiangsu dalam pikirannya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.